Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal tulab wa thalibat, sanaltaqi fi hadil fursah. Ad-dars as-salis al-hayatu az-zawjiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar lagi juga masih di bab ketiga. Akan tetapi kita sudah memasuki subbab ketiga, yaitu lebih fokus untuk mempelajari al-qawaidul lughawiyah, mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf. Silakan diperhatikan ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada dua ya. Pertama, al-qawaid an-nahwiyah yang berjudul Anwa'ul Bina atau Al-Mabni. Masih ingatkah tentang jenis-jenis bina ya, atau Al-Mabni? Kemudian yang kedua, Al-Qawaidus Sarfiyah dengan judul Fi'lus Sulasi Al-Mujarrad. Masih ingat kan dulu tentang pembagian fi'il ya? Ada sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad ya. Nah, sekarang kita bahas al-qawaidun nahwiyah anwa'ul bina atau al-mabni. Masih ingatkah kalian dengan al-bina atau al-mabni? Nah, di sini akan Ustadz ulas sekilas ya. Al-mabni ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, kelompok kata yang keadaan akhirnya tidak berubah dalam keadaan apapun ya. Nah, bila ada suatu kata, harokat terakhirnya tidak berubah-ubah dimanapun dia diletakkan, baik di awal atau di sebagai objek, harokatnya kalau dulu aslinya pakai fathah, dia selalu pakai fathah selamanya. Nih contoh mabni ya, ada domir. Nah, kayak ini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Ini semua termasuk mabni ya. Huwa selamanya wawnya di fathah dimanapun dia berada. Hum, memnya selamanya selalu di sukun ya. Anti, taknya selamanya selalu di kasroh. Ini contoh-contoh mabni. Nahnu, non terakhir selamanya pasti selalu di dhammah. Yang kedua yang termasuk mabni ada al-isyarah atau kata tunjuk. Contohnya ada hada sama hadihi. Kayak hadihi, hak terakhirnya selamanya selalu di fathah dimanapun dia berada. Tilka, dalika, kafnya selamanya dia akan selalu di fathah dimanapun dia berada. Ulaika ada haulaika, haulaiya maksudnya. Dan yang ketiga al-istifham atau kata tanya. Contohnya ada hal, aina, mata, dan madza. Hal selamanya lamnya selalu disukun ya, meskipun dia di awal, di akhir, ataupun di tengah. Aina, nonnya pasti selalu di fathah, dan seterusnya. Dan yang termasuk mabni lagi ada, nah tidak berubah. Ya. Ini yang al-harfu atau kata sambung. Contohnya ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaflam, bi, kaflam. Nah, kata-kata ini, huruf ini, dimanapun dia berada, pasti dia harokat terakhirnya tidak berubah-ubah. Contoh kayak min, kayak an, nah, fi, ya-nya pasti dia disukun dimanapun dia berada ya. Dan di sana ada fi'lul madhi, kata kerja lampau. Ini contohnya nasoro. Nasoro bagi dia di awal, di tengah ataupun di akhir, ro-nya selalu di fathah. Fi'il amar juga sama, unsur. Bila ro-nya disukun dimanapun dia berada, baik di awal, di tengah ataupun di akhir kata, di akhir kalimat ro-nya selalu disukun. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sebenarnya. Ini ada, Ustaz kasih contoh ada dalika. Di sini ada anti. Ini adalah beberapa contoh mabni ya. Dalika dia masuk kategori al-isyarah, kata tunjuk yang artinya itu. Anti masuk kategori al-mabni dalam termasuk jenis ad-dhamir. Anti, kamu perempuan. Nahnu juga termasuk mabni yang tergolong dari ad-dhamir yang artinya kita atau kami. Dan hal juga mabni masuk dalam kategori kata tanya.
Dalika, lihat kata terakhirnya, kafnya di fathah. Anti, taknya di kasroh. Nahnu, nonnya di dhammah. Hal, lamnya disukun, huruf terakhirnya disukun. Nah, bila kita menemukan kata mabni, contoh di sini dalika, kata terakhirnya di fathah, maka kita sebut dia salah satu jenis mabni, al-mabniyu alal fathai, gitu ya. Nah, saya ulangi, jika kita menemukan mabni, huruf terakhirnya di fathah, maka dia termasuk kategori jenis al-mabniyu alal fathai. Bila harokat terakhir dari mabni di kasroh, seperti contohnya anti, maka dia termasuk jenis dari al-mabniyu alal kasri. Gitu. Al-mabniyu alal kasri, bila kata mabni harokat terakhirnya di kasroh. Kemudian kalau di dhammah seperti nahnu, maka dia termasuk jenis dari mabni al-mabniyu alal dhammi. Ingat, al-mabniyu alal dhammi, bukan al-mabniyu alal dhammah, tapi alal dhammi ya. Karena harokat terakhir dari mabni tersebut di dhammah. Kemudian kita menemukan mabni kata huruf terakhirnya di sukun, maka dia termasuk jenis dari al-mabniyu alas sukun. Al-mabniyu alas sukun. Ini ya beberapa contoh, beberapa jenis mabni, ada 4 ya. Pertama, al-mabniyu alal fathai, al-mabniyu alal kasri, al-mabniyu alal dhammi, al-mabniyu alas sukun. Perhatikan ya. Nah, at-tanbihat, perhatikan. Ini ada contoh huma. Huma dia termasuk mabni, dia masuk kategori dari domir, kata ganti orang. Coba tebak kira-kira ini mabni ala apa? Termasuk jenis mabni ala sukun, ala fathai, ala kasri, atau ala dom. Nah, perhatikan. Kata harokat terakhir dari kata tersebut bukan fathah ya, bukan mim, tapi berada di alif, yang mana tidak ada harokatnya. Bila ada kondisi seperti ini, kita sebut dia termasuk kategori dari al-mabniun. Al-mabniu ala sukun ya, bukan mimnya, tapi alif terakhirnya. Ini kalau kita simpulkan, pertama jenis mabni ada al-mabniu ala sukun. Jenis kedua, bila harokat terakhirnya fathah, maka dia al-mabniu ala fathai. Bila harokat terakhirnya di dhammah, maka dia termasuk al-mabniu ala dhammi. Jika harokat terakhirnya di kasroh, maka dia termasuk dari al-mabniu ala kasri. Inilah 4 jenis dari al-mabniu atau al-bina. Nah, kita masuk bahasan yang kedua, al-qawaidul as-sarfiyah, fi'il sulasi mujarrad. Masih ingatkah kalian dengan fi'il sulasi yang hurufnya ada 3, kata kerja hurufnya ada 3. Ini contohnya ada na, so, ro. Nonnya ini lokasinya terletak ada fa fi'il ya, karena dia sejajar dengan fa. Sod lokasinya bukan di tengah, tapi kita sebut ainul fi'li, berada di ain fi'il karena sejajar dengan ainnya fa'ala. Ro, dia lokasinya bukan di akhir kata, tapi berada di lam fi'il karena sejajar dengan lam fi'ilnya fa'ala. Ini nasoro. Nah, ini kita bahas satu pas. Ini ada 6 jenis bahasan di fi'il sulasi mujarrad, ada 6 jenis ya. Fa'ala pertama ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Ada fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Nah, ke-6 jenis ini adalah dia kita sebut sebagai rumus ya. Nanti ketika setiap kata kita patokannya dari pakai 6 rumus ini. Nah, yang fa'ala nih meskipun ain fi'ilnya di fathah, nah fathah semua kan dari jenis 1, 2, dan 3 di fathah, akan tetapi dalam bentuk fi'il mudhari'nya berbeda-beda ya. Kalau yang nomor 1 yaf'ulu ya, ain fi'ilnya di dhammah. Kemudian yang nomor 2 ain fi'ilnya di kasroh. Kemudian yang jenis ketiga
yaf'alu. Ain fi'ilnya di fathah. Ya. Fi'il madinya bentuknya sama, tapi bentuk fi'il mudhari'nya berbeda-beda di harokat ain fi'ilnya. Kemudian jenis 4 dan ke-5. Fi'il madinya sama, fa'ilah. Fa'ilah tak akan tetapi bentuk fi'il mudhari'nya berbeda harokat, terutama di ain fi'ilnya. Kalau yang nomor 4, fa'ilah yaf'alu di fathah. Kalau yang kelima, fa'ilah yaf'ilu di kasroh ain fi'ilnya. Dan yang terakhir jenis ke-6, ain fi'ilnya di dhammah. Fa'ula. Kemudian fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Ain fi'ilnya di dhammah juga. Nah, kalau kita nanti menemukan suatu kata, contoh ada ja'ala. Bagaimanakah bentuk fi'il mudhari'nya? Itu. Yaj'alu. Nah, ini Pak kita bisa tahu bentuk fi'il mudhari'nya, kita perlu yang namanya kamus bahasa Arab ya. Atau kita pakai trik atau kaidah tertentu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, kita bahas jenis 1, 2, 3 yang mana fi'il madinya harokat ain fi'ilnya sama di fathah semua. Fathah ya. Untuk yang ain fi'il dari fi'il madinya di fathah, maka ain fi'il dari fi'il mudhari'nya akan. Nah, kita bahas nomor 3 terlebih dahulu yang mana ain fi'ilnya di fathah. Fa'ala yaf'alu. Bila kita menemukan dari bentuk fi'il madhi, ain fi'il dan lam fi'il berupa huruf halak, yaitu hamzah, ha, ain, gin, ha, ho. Ya. Itu ain fi'il dan lam fi'il berupa salah satu dari hamzah, ha, ain, gin, ha, ho. Maka contoh di sini ada fataha. Maka ain fi'il dari fi'il mudhari'nya harus di fathah. Jadi fataha yaftahu. Contoh yang qara'a. Di situ ada hamzah di lam fi'ilnya. Maka bentuk fi'il mudhari'nya ya kok ra'u. Ro-nya harus di fathah. Tidak boleh ro-nya di kasroh ya. Ataupun di dhammah. Nah, untuk yang bentuk pertama dan kedua, ini tidak ada kaidah khusus ya. Jadi bila kita menemukan ada fi'il madhi, contohnya ada doroba, bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Ini ada nasoro, bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Ya, suruh kita pakai kamus saja ya. Atau doroba, bagaimana bentuk fi'il mudhari'nya? Yaitu yadribu, kita pakai kamus saja ya. Untuk jenis nomor 3 ada kaidah khusus ya. Kemudian kita masuk ke yang nomor 4 dan 5 yang mana fi'il madhi dari ain fi'ilnya di kasroh. Nah, maka fi'il mudhari'nya nanti akan di fathah. Contohnya ada alima ya'lamu. Khusus yang nomor 5, kalau ain fi'il mudhari' dari ain fi'il dari fi'il mudhari' di kasroh ini hanya ada di 2 kata kerja saja, yaitu di hasibah dan wamiko. Hasibah yahsibu wamiko yamiku. Jadi bila kita menemukan kata fi'il madhi bentuk lampau di mana ain fi'ilnya di kasroh, bila itu selain dari hasibah dan wamiko, maka nanti bentuk fi'il mudhari'nya harus di fathah. Contoh di sini adalah alima ya'lamu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 6 ya, salah satu jenis dari fi'il sulasi mujarrad yang bentuk ke-6 atau rumus. Nah, kita lihat bagaimanakah bentuknya. Ini dia. Ada al-fi'l bentuk fi'il madhinya, kemudian bentuk fi'il mudhari'nya. Nah, yang contoh atau bukan contoh ya. Jenis ke-6 atau rumus ke-6 adalah fa'ula yaf'alu, yang mana harokat dari ain fi'ilnya dari fi'il madhi di dhammah. Nah, jika kita menemukan kasus seperti ini, ain fi'il dari fi'il madhinya di dhammah, maka nanti ain fi'il dari fi'il mudhari'nya juga harus di dhammah. Ini contohnya, ada hasuna yahsunu. Coba perhatikan harokat dari fi'il madhinya hasuna. Betul sekali, dia di dhammah. Maka bila ada kasus seperti ini, maka pasti harokat dari ain fi'il yang berupa huruf sin
dari fi'il mudhari'nya pasti nanti akan didomah ya, seperti itu. Ada hasuna yahsunu. Contoh yang lain ada jamula. Jamula, ain fi'ilnya yang berupa huruf mim dia didomah, maka nanti bentuk fi'il mudhari'nya mimnya juga harus didomah, yaitu ain fi'ilnya harus didomah sehingga menjadi jamula yajmulu. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari contoh ini, hasuna yasunu itu diambil dari kata sifat ya, yang berarti bagus. Jamula juga diambil dari kata kerja yang diambil dari kata sifat yang artinya bagus, indah juga, cantik, tampan. Nah, diambil dari kata sifat. Jadi kesimpulannya untuk jenis ke-6, cara yang paling gampang untuk membedakan dari bentuk-bentuk yang lain. Pertama, jika harokat dari ain fi'il madinya didomah, dan yang kedua dia pasti dari fi'il yang diambil dari kata sifat. Pasti nanti bentuk harokat ain fi'il dari fi'il mudhari'nya pasti nanti didomah. Mungkin ini sekian ya penjelasan dari saya tentang pembahasan hari ini. Hari ini kita bahas 2 materi ya. Yang pertama tentang anwa'ul bina' atau anwa'ul mabni, yang kedua tentang fi'lu sulasi al-mujarrad. Nah, syukuran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.